yang dikasih Tuhan? Shalom. Ya, hari ini 13 Mei 2021, hari yang luar biasa, karena semua keturunan Abraham sedang merayakan satu pesta yang ajaib yang boleh terjadi di tahun di penghujung zaman ini. Ya, saudara-saudara kita yang sudah semula berpuasa hari ini merayakan kemenangan, dan itulah yang Tuhan tahu buat kita semua. Kita mau merayakan kemenangan karena Dia, Yesus yang adalah Tuhan kita, sudah mati, bangkit, dan hari ini Dia naik surga, supaya Dia boleh menyediakan tempat bagi saudara dan saya ketika kita dipanggil pulang kelak, ataupun Tuhan jemput kita datang kali yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, mari siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus, supaya keberadaan Tuhan menjadi lebih berarti di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita, dan ibadah ini akan ditabiskan oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta John Taksi Binaria. Haleluya, haleluya. Kita akan pertolongan kita ialah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Kasih karunia dan anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai pada ini dari awal sampai pada akhirnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami rindu beri yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam kudus hadir.
Hadirlah dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Ibadah tanpa kehadiran-Mu sia-sia Tuhan. Kami tidak mau ibadah dengan biasa-biasa.
waktumu bersama keluarga. Teduhkan hatimu, biar dia bebas masuk dalam relung hati, hadir dalam relung hati. Dia Allah yang sanggup membebaskan. Apapun persoalanmu, mungkin kau sedang mengalami sakit dalam ekonomimu, kau sedang sakit secara fisikmu. Dia Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Dia Allah hadir, dia sanggup melakukan semua dalam hidupmu. Dia Allah yang tak terbatas, dia Allah yang nyata. Bahkan hari ini tahu terlihat dia naik surga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi hari ini. Sekalipun sulit, terhimpit, tertindas, terhempas sekalipun, Tuhan mengatur langkah-langkah setiap orang. Tidak dibiarkan setiap kita jatuh tergeletak, tapi dia siap mengangkat setiap kita. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan roh kami. Kami bebaskan roh kami ke dalam alam. Terima kasih Roh Kudus. Teduhkan hati kami. Seperti ketika Engkau hadir di tengah badai itu, dan Engkau bilang diam, maka badai itu diam. Karena kapital destiny kami adalah kemenangan. Destiny setiap kami adalah kemenangan bersama dengan Engkau. Hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
dan bagi nama-Mu. Taruhlah puji-pujian setiap kami, karena kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, dan kami mau bersorak kemenangan, karena Engkau Allah kami, Engkau yang sudah mati, sudah bangkit, dan kami merayakan kenaikannya pada hari ini, dan kami siap terima kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya, siap terima kuasa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Philadelphia. Yes. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Ya, dari jauh kita tos. Kita lebih dari pemenang, amin. Yes. Ya, haleluya. Yang pemenang boleh lambaikan tangan. Amin, kita pemenang. Amin. Kalian percaya Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Amin. Ya, haleluya. Kita mengatakan, pemenang bersama Yesus.
Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Amin. Siapa yang siap terima kuasa dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, pembacaan 1 pasal boleh lambaikan tangan. Pembacaan 5 pasal boleh lambaikan tangan. Siap terima kuasa. Haleluya. Haleluya, amin. Masih ikut memuji Tuhan? Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Karena GBA 5 pasal hari ini akan memuji Tuhan. GBA 5 pasal bersepakat kami akan berjalan dengan langkah-langkahnya Tuhan. Mari GBA 3 pasal boleh maju ke depan. Oh, 5 pasal. Ya, yang minggu lalu udah 1 pasal, hari ini 5 pasal.
lebih banyak pesertanya yang ikut memuji Tuhan kemarin. Ada beberapa ya, 5 pasal yang tidak ikut, tapi luar biasa. Pembacaan kali ini keren. Nggak sampai malam sudah close semua baca. Ya, ajaib. Percepatan Tuhan sedang terjadi. Oleh karena itu, biar kita diteguhkan oleh firman Tuhan, buka hatimu lebih lagi. Kita satu, seperti Maria duduk tenang di kakinya. Kita siapkan hati kita. Percayalah bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup menghibur engkau. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah membohongi engkau. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu ada bersama-sama dengan kita. Dan pagi hari ini ada pesan yang Tuhan sudah mau sampaikan melalui hambanya Ibu Pendeta Samrita Purba. Mari buka hatimu. Pastikan bahwa kita yakin firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku bayang saat kau berfirman. Hidup kami ini ditentukan oleh setiap perkataan. Bahkan ketika kita aman, itu bukan karena kita aman, karena Dia menjaga setiap kita. Terima kasih hidupku hanya ditentukan oleh Mujizatnya bisa
kemurahan. Amin. Karena masih boleh merayakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan Yesus. Terus kami mau disirami oleh kebenaran firman yang menjadi makanan lezat bagi roh. Amin. Amin. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, urapi kami semua yang hadir pada saat ini, bahkan yang dari rumah Tuhan, yang mengikuti live FB ini Tuhan. Bahkan untuk terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, semua yang percaya kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, tempat duduk cukup. Puji Tuhan, semua Tuhan sudah atur. Sekarang tidak ada lagi pakai kuota. Pokoknya kursi Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Ya, tempat duduk sudah ada Tuhan siapkan di tempat ini. Ya, seberapa yang datang untuk menduduki tempat tersebut. Ya, selamat datang Ibu Nurka, boleh hadir di tempat ini. Sudah sekian lama ya. Syukur boleh beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini agak ada yang berbeda nggak dirasakan? Iya. Kayaknya pujian penyembahannya agak lama gitu ya. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah di tempat ini, ya. Dan sesudah kita tidak ada yang ibadah, ya. Puji Tuhan, kita buka dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Hari ini hari kenaikan, ya, peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Mungkin di YouTube, di mana-mana sudah banyak kita dengarkan berapa hari ini tentang khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi mari kita belajar bersama dari ayat ini, ya, dari Lukas 24, 50 sampai 53. Ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat dengan yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, ini judul khotbah, perpisahan yang membawa sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana perpisahan itu membawa duka cita, ya, kesedihan. Tapi di sini ada sesuatu, ya, nanti kita akan lihat kenapa sih berpisah malah mereka bersukacita. Saudara, di sini kita belajar ada firman Tuhan yang begitu membuat kita, paradigma kita pada hari ini ada sesuatu yang baru yang boleh kita dapatkan. Mungkin juga kita sudah pernah baca, tapi hari ini mari kita belajar, karena ini yang kita butuhkan di situasi suasana pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir sampai saat ini. Doa kami hanya saya katakan selalu, Tuhan, biarlah sampai berlalu badai ini, COVID ini, tidak ada jemaat GGB Philadelphia yang terpapar virus corona. Saudara tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Nah, kita akan belajar di sini perpisahan yang membawa sukacita. Secara manusia, kok Yesus pergi kok malah sukacita sih gitu. Biasanya orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai pergi, pasti ada kesedihan yang mendalam, walaupun sebenarnya itu perpisahan sementara. Karena bagaimanapun ketika seorang dipanggil Tuhan, kita juga akan menyusul. Ya, masalahnya kita menyusul kemana? Ya, adakah kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu dia. Sebenarnya perpisahan di dalam Tuhan itu hal perpisahan yang sementara, yang hanya, ya, seperti saya, mama saya udah berangkat duluan gitu. Saat itu betapa sedihnya, apalagi kita di perantauan ini, ya, tetap kita dengar berita sudah seperti ini gitu.
Tapi itu setelah, karena kita di dalam Tuhan, nanti pada akhirnya juga kita ke sana. Mungkin di sini orang tua kita sudah pergi mendahului kita, dan mungkin juga masih ada yang lengkap seperti Ibu Ning masih lengkap orang tua. Ya, kalau tidak ada udah nggak ada dua-duanya. Jadi saya masih ada satu, masih ada bapak. Mungkin seperti ini saudara. Dan kita harus ingat saat ini bukan karena umur saudara. Oh, orang tua saya udah tua, tinggal berdoa. Saudara sekarang tidak melihat umur. Ya, kemarin ada kesaksian orang tuanya kena COVID umur 80-an, anaknya umur 50-an, ada lagi umur 30-an. Orang berpikir yang dijaga-jaga nih si opa ini, ternyata yang pergi umur 50-an saudara. Jadi memang segala sesuatu kita harus persiapkan. Ya, kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara siap menerima berkat pada hari ini? Amin. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, khususnya yang mengikuti baik di rumah baik di tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya senantiasa. Kita ada sampai saat ini karena berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Yang kita aminkan pada hari ini, ya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Berkat itu bukan hanya masalah jasmani saudara, berkat rohani yang sangat luar biasa, berkat kesehatan, dan yang paling luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini, berkat sukacita yang tiada taranya saudara. Saudara boleh gak punya duit, saudara boleh mengalami kelemahan tubuh, tapi ada sukacita. Ada amin? Itu yang kita rindukan senantiasa. Ya, ada orang uangnya masih miliaran udah stres karena bergantung hatinya selalu ke situ. Karena firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, makanya kita pada hari ini bersyukur kita datang di ibadah ini untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Suatu hal yang sangat luar biasa di momen kenaikan Tuhan Yesus ini saudara. Ya, katakan di sini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tapi ada sesuatu yang membuat hal yang luar biasa. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wow. Bayangkan saudara, kita lagi diberkati, tiba-tiba yang memberkati kita pergi saudara. Inilah dibilang sukacita, perpisahan yang membawa sukacita saudara. Ya, karena Tuhan itu tidak terbatas, bukan seperti kita manusia. Kalau sudah pergi orang yang kita kasih ini, ya sudah selesai. Ya, kita putus hubungan dengan dia. Tapi bukan begitu dengan Tuhan Yesus saudara. Itu bedanya. Ya, itu bedanya yang harus kita tahu. Makanya ketika di dalam kehidupan kita punya orang tua, punya keluarga yang sudah dipanggil Tuhan, jangan sekali-sekali lagi ajak bicara itu orang. Ya, sudah selesai. Di kampung sana masih ada yang ziarah-ziarah, ngomong di kuburan. Ya, tabur bunga tidak salah saudara, bersihin kuburan, harus tahu juga di mana tempatnya. Ya. Tapi saudara jangan lagi ajak ngomong, itu sudah selesai. Ya, kasih lagi rokok, kasih lagi sirik. Waduh, itu musyrik katanya. Ya, itu kekejian bagi Tuhan. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Tapi di sini ada sesuatu yang luar biasa, makanya dikatakan perpisahan yang membawa sukacita. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, tapi ketika Dia terangkat, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini hal yang luar biasa saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Nah, saat ini apa yang saudara alami, apa yang kita rasakan saat ini, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Mungkin istri kita pun tidak tahu, suami kita pun tidak tahu apa yang kita rasakan. Ya, apa yang kita rasakan nggak semua juga saya keluarkan ke Pak John, karena beliau juga punya permasalahan juga. Ya, walaupun suami istri saudara, hanya kita dengan Tuhan. Nah, sukacita ini yang membuat manusia itu jadinya berbeda satu dengan yang lain. Seperti saya katakan tadi, ada uangnya masih miliaran tapi sukacitanya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena hatinya ke situ.
Ada orang mungkin saat ini sesudah pulang ini ya ada makan, ada nasi, telur, cukup. Ya, saya jual telur. Siapa yang mau beli? Ya, maksudnya gini loh. Asal ada makanan saudara, kita bersyukur saat-saat seperti ini. Karena apa? Saya sudah sehat aja, saya sudah sukacita, saya sudah bersyukur banget. Itu yang paling penting saudara. Masalah jasmani dan semuanya itu. Saya setiap bangun pagi saudara, saya buka mata, saya duduk, saya ini kan, oh puji Tuhan, bagaimana kalau bangun tiba-tiba udah stroke saudara? Banyak yang terjadi seperti itu. Kita bersyukur banget pada saat ini. Ya, dikatakan di sini saudara, dan ketika mereka sujud menyembah kepada Yesus, itu yang Tuhan mau saudara di saat-saat seperti ini. Apapun yang terjadi ketika Tuhan seakan-akan tidak hadir, tetap kita menyembah Tuhan. Ada amin? Tetap sembah Dia, tetap ada pujian penyembahan. Karena di saat Yesus pergi saudara, apa di sini? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ada sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus pergi, tapi kenapa sukacita? Itu yang saya katakan tadi. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Tembok ini pun jebol, nggak bisa menghalangi. Tapi kalau orang yang kita kasihi, orang yang terdekat kita sudah meninggal, sudah selesai. Ya, saudara, pada hari ini, ya, sukacita kita sampai di mana? Ya, apakah masih tergantung kepada keadaan ekonomi kita? Kalau saya berpikir akhir-akhir ini seperti ini, saudara, di saat kita bersyukur, di saat kita banyak menyembah Tuhan, itu masalah itu sepertinya kecil banget. Sebenarnya masalahnya sama, saudara. Pernah nggak berasa seperti itu? Ya. Masalah ini nggak gue pikirin gitu. Itu sudah sampai sukacita yang penuh itu. Ya biarkan aja Tuhan yang mengerjakan. Tapi ada kadang masalah kecil itu kita buat besar, sehingga membuat stres. Ya, darah tinggi naik, asam lambung naik, semua naik. Dari Roh Kudus yang turun. Ya kan? Saudara nggak bisa dibohongi. Ini masalah hati ini hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Makanya di kala perpisahan malah mereka menyembah, saudara. Itu yang kita dapatkan dari sini. Mereka menyembah dalam situasi seperti itu. Setiap pagi, saudara, ketika engkau bangun pagi menyembah, kau akan menemukan sukacita itu, damai sejahtera yang tiada taranya. Kita akan lihat di sini, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang sangat dahsyat dan spektakuler. Tadi mereka sudah menyembah, sudah? Mereka senantiasa berada di bait Allah. Kira-kira di bait Allah ngapain? Kecuali baca firman Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan nama Dia. Momen peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini membuat kita senantiasa berada di bait Allah, menyembah Dia, membaca firman Tuhan. Saudara, tadi seperti yang dikatakan WL Ibu Ning, firman Tuhan saat ini saudara masih bisa gabung kok. Ya, sebenarnya banyak Bapak Ibu yang saya tahu baca sendiri, tapi kadang butuh teman. Oh iya, dia udah baca, aku belum. Walaupun awalnya mungkin ikut-ikutan, tapi lama-lama Roh Kudus akan mengerjakan bagian dalam diri saudara. Amin. Ya, 5 pasal itu rasanya sedikit juga ternyata. Dulu 3 pasal kayaknya berat ya. Gitu. Sekarang 5 pasal, saya udah lihat menjelang setengah hari udah separuh saudara. Ya, karena kami kan tiap hari ngahos. Host juga di DBA 1, di DBA 5 saudara. Saya lihat siapa nih gitu. Kadang yang terakhir duluan tengah malam lagi, ada yang kejar-kejar. Saya hanya melihat bagaimana hatinya untuk itu. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Bagaimana kita sukacita kalau kita pun tidak ada pujian penyembahan, kalau tidak ada pembacaan firman Tuhan. Dunia ini akan semakin hari semakin kacau saudara. Ya, di momen kenaikan ini saudara, kita bersyukur sebenarnya. Kita diingatkan kembali, mari lebih banyak menyembah Dia.
lebih banyak memuji Dia. Mereka senantiasa, kata senantiasa ini selalu, senantiasa berada di bait Allah. Saudara, saat ini mari di hari kenaikan ini, saudara, kita luangkan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Bangun tidur seperti khotbah saya berapa minggu lalu, jangan langsung permasalahan yang kita pikirkan. Ambil firman Tuhan, ambil Alkitab. Sebenarnya saya mau katakan, baca di Alkitab itu lebih bagus. Amin. Ya, baca di Alkitab lebih bagus. Karena kalau di handphone itu, saudara, ya namanya pun ini Alkitab, ya. Di situ banyak godaan. Lagi kita baca lewat di atas WA masuk, ya buka sebentar, oleng, ya kan? Lagi baca, apalagi 5 pasal. Bayangkan aja 5 pasal, tiba-tiba masuk WA, lihat lagi. Buyar apa yang kita baca, lihat lagi, buyar lagi. Jadi pegang Alkitab itu lebih bagus, saudara. Nah, kenapa kita bersuka cita padahal Yesus itu sudah terangkat ke surga? Kenapa, saudara? Makanya saya katakan tadi, kenapa sih perpisahan membawa sukacita? Di mana-mana perpisahan itu menyedihkan. Ya. Berapa orang jemaat kita doakan perpisahan, sedia, biasanya bareng gitu, ya. Tapi puji Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan. Nah, kenapa kita suka cita di dalam perpisahan yang sementara ini? Kita buka, saudara, ada 2 hal yang saya 2 poin aja. Banyak sebenarnya, tapi selalu kita mengingat waktu. Buka Yohanes 14. Yohanes 14. Kenapa kita tetap suka cita walaupun berpisah? Emang Tuhan Yesus mau kemana? Ya, mau jalan-jalan. Ya, kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dia luar biasa. Ternyata dia pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Makanya itu dibilang sukacita kita luar biasa. Contoh nih, saya pergi dulu ya, nanti saya datang jemput. Pasti gini, oh ada pengharapan, nanti saya dijemput lagi. Makanya saya melihat betapa kemarin korban yang kapal selam itu ya, nanti Papa datang gitu kan. Ya, nanti begini, total nggak datang lagi. Itu kan benar-benar perpisahan yang sangat menyedihkan. Nah, Tuhan Yesus, makanya tadi pagi saya juga bingung. Saya bacakan Mazmur 12. Seharusnya hari ini kan Mazmur 13. Tapi saya lihat di situ dia menepati janjinya gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau dia berkata ya. Makanya saya katakan di sini hal yang sangat luar biasa. Ternyata saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sudah dapat jawabannya ya. Kenapa kita suka cita di dalam perpisahan waktu dia terangkat ke surga? Karena dia pergi menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang menjemput kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih adakah alasan bagi kita untuk tidak suka cita? Masih adakah alasan bagi kita untuk tidak menyembah dia seperti tadi di Lukas itu? Masih adakah alasan bagi kita untuk tidak baca firman, saudara? Kenapa kita begitu jor-joran seperti itu, baca Alkitab, pujian penyembahan? Ya, mungkin hostnya ayo. Karena apa, saudara? Kewarganegaraan kita bukan di sini, Amen. bukan di dunia ini. Ya. Coba buka Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi. Karena Filipi 3 ayat 20-21.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus juru selamat kita yang akan mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 20 saya baca lagi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, kewarganegaraan kita nggak salah mencari uang ya semaksimal mungkin ya, tapi hari ini ada juga nggak ibadah karena harus bekerja, saudara, cari uang ya, bisa. Ingat saudara, selama kita menumpang di dunia ini nggak salah cari uang. Pak John pun sekarang ada kerjaan baru. Maksud saya, kerja aja apa yang bisa dikerjakan. Tapi ingat, kita itu hanya sementara di sini. Warga negara kita bukan di sini, surga. Jadi kita di sini cari makan dan minum, tapi sebenarnya warga negara kita bukan di sini gitu loh. Sama dengan kita kayak keluar negeri. Kita kan hanya sementara di sana. Warga negara kita kan warga negara Indonesia. Kalau saya berlibur ke Jerman atau ke Eropa lah, tetap warga negara saya Indonesia. Nah, kita ini hanya camping kali di dunia ini, warga negara kita surga gitu. Berarti ada sesuatu yang kita mau lakukan, bagaimana supaya hidup kita berkenan masuk ke surga tersebut gitu. Memang tidak gampang saudara, tidak gampang. Pujian penyembahan, saya pernah dengar gini, kalau kau di sini nggak pernah puji Tuhan, katanya, nanti di sana kaget, jadi balik, aduh nggak sanggup, panas gitu. Kalau di sini nggak pernah puji Tuhan setengah-setengah, tangan, kayak nggak makan gitu kan. Tiba-tiba masuk, baru di pintu surga, saya nggak kuat, mundur gitu. Karena pujian penyembahan itu jarang gitu. Ya, saya sekarang nggak tahu lah ya. Nah di dalam kalau kepala udah mulai ini, Pak ambil kita puji Tuhan. Karena saya ingat persis waktu Pak John 8 Januari, napas udah di sini, badan udah dingin semua. Saya bilang, Aceng, ambil gitar. Saya lihat beliau udah lemas. Karena saya pikir begini, kalau mati pun jangan mati di medan ini, saya pikir kasarnya gitu. Kayak pujian penyembahan 2-3 lagu, ada Jojo sama si Aceng saksinya. Ketika kita pujian penyembahan, ternyata obatnya hanya antasida, saudara. Kita memuji Tuhan itu, kita menyembah Tuhan itu, di situ ada jawaban. Jadi jangan kita berpikir gini, waduh, nanti gimana? Selalu Tuhan kasih sarananya. Amin. Antasida berapa sih? 500 perak, saudara. Bukan karena mahalnya obat, tapi saat itu kita udah panik, nggak tahu lagi mau melakukan apa. Ya, termasuk ipar saya itu juga bidan, dia juga udah bingung. Ternyata pas kita pujian penyembahan, Tuhan kasih hikmat. Ada obat di situ, sembuh itu doang. Saudara, ketika kita menyembah, senantiasa berada dalam bait Allah. Pokoknya gini, ada saya lihat suami istri seperti ini, malu dilihat istri saya nyembah. Dia akan tidur dulu istrinya, masuk ke kamar, situ mau nangis, nyembah sama Tuhan. Wih, tidak. Karena hidup ini masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nggak bisa boncengan, saudara. Nggak bisa boncengan. Ya, puji Tuhan. Katakan di sini, karena kewargaan kita adalah keluarga negara surga, maka marilah kita persiapkan diri kita untuk bisa layak masuk dalam hadiratnya. Tadi yang pertama, karena Yesus pergi menyediakan tempat. Yang kedua, Dia pergi. Apakah kita dibiarkan sendirian? Tidak. Buka Yohanes 14. Yohanes, maaf, Yohanes, ya. Empat 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, garis bawahi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia pergi, dia menyediakan tempat. Yang kedua, dia juga mengirimkan penghibur, mengutus Roh Kudus bagi kita. Makanya saudara, sebenarnya saat ini hidup yang sangat indah. Ada kepekaan Roh Kudus ketika kita menyembah, memuji Dia, senantiasa menyembah Dia. Roh Kudus itu begitu menghibur kita. Ada kepekaan yang Tuhan kasih. Kita kan nggak lihat Tuhan Yesus, saudara. Kita nggak lihat, padahal gambarnya kayak gitu. Ya, itu gambar doang. Apa iya seperti itu gitu kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya ketika dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, dia juga mengirimkan penghibur. Kita tidak dibiarkan sendirian. Makanya saya hanya mau katakan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, aktifkan ya pekerjaan Roh Kudus itu, maksimalkan di dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Jadi minta kepekaan Roh di dalam melakukan apapun, di dalam melakukan bisnis, usaha, memulai segala rencana kita, saudara. Minta Roh Kudus. Makanya bilang Roh Kudus yang manis. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Yes, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang memberikan suatu kepekaan. Karena saat ini dia tidak terbatas. Kalau saat itu Yesus ada di sini, ya dia ada di situ aja. Tapi ketika Roh Kudus itu, saudara, itu di mana-mana saat ini, saudara. Ya. Dan Roh Kudus itu yang kalau hati saya lagi nggak enak nih, Roh Kudus itu menegur, ya. Makanya saudara aktifkan. Kadang kan Allah Bapa, ya, dan Anak dan Roh Kudus katakan di situ. Aktifkan saudara. Roh Kudus itu benar, Tuhan. Roh Kudus ingatkan, ajarin aja. Situ makanya ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, keinginan daging kita itu di situ sudah dirontokkan. Masalahnya orang mau menyembah apa enggak? Iya. Baca firman, ketika ada firman Tuhan yang tajam, bukan untuk aku ini, untuk dia ini. Buka lagi, tajam kali firman Tuhan ini. Dia bilang, kasihilah musuh. Woi, bagaimana mengasihi musuh? Bahkan dikatakan, jika kau membenci saudaramu, kamu sudah termasuk saudara dari pembunuh. Waduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melawan ya Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Aktifkan. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dari hatiku? Di situ minta kepekaan Roh di dalam segala sesuatu. Saudara, tadi kembali lagi ke ayat. Jadi itu dia. Kita akan ada juga mulai esok hari. Kan ada 2:10 malam, ya. Mungkin nanti saya sama Pak Gembala akan live FB. Dan ada 2 puasanya. Nanti saya akan share di grup bagi Bapak Ibu yang mau ikutan. Ya, mungkin kita nggak 2 puasa full. Ya, kita mau lakukan 10 hari menjelang hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan itu sangat penting bagi kita di akhir zaman ini, saudara. Kita tidak kuat, bayangkan hari demi hari pemasukan hampir tidak ada, dan pengeluaran ada terus. Haleluya. Dahsyat nggak itu? Pemasukan nggak ada, tapi pengeluaran keluar terus, nggak seimbang. Makanya saya katakan kemarin,
ternyata bagaimana nih Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Sembah dia terus. Kalau saya melihat, awalnya mungkin gini, wah petaka ini corona ini. Tapi setelah pelan-pelan coba, Roh Kudus akan memberikan kepekaan kepada kita. Beginilah caraku, kata Tuhan, supaya engkau menyembah aku terus, kata Tuhan. Sekarang apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Kesombongan dunia ini apa? Semuanya sudah berantakan, saudara. Ya, nanti akan ada pujian dari hambanya Victor Huta Barat, saya akan tayangkan di sini. Semuanya, apalagi yang kita banggakan. Inilah waktu kita untuk menyembah Tuhan. Inilah waktu kita untuk baca firman Tuhan. Inilah waktu kita untuk bersaksi, memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara lihat sekarang ini YouTube itu, kesaksian yang membangun. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini event ini, hari kenaikan ini, jangan keraskan hati. Siapa di sini mau senantiasa sukacita setiap hari? Sembah Dia, puji Dia, ya, sembah Dia, puji Dia, baca firman-Nya, datangi Dia. Ya, malam hari kita menyembah, kita memuji Dia. Ketika air matamu keluar, tidak ada air mata untuk permasalahan lagi, tapi air mata hanya untuk sukacita menyembah Dia. Amin. Saudara, kalau sukacita, air mata yang daripada Tuhan itu indah, saudara. Yes. Ketika kita menyembah Dia, ada sukacita yang luar biasa. Tapi ketika engkau menangisi masalahmu, saudara, yang ada drop, depresi. Saudara, saya katakan juga kalau saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau menangisi permasalahan karena Tuhan lebih tahu daripada saya. Tapi saya mau menangis, mengucap syukur. Ada pujian penyembahan. Ya, kita buka lagi tadi untuk mengakhiri khotbah ini. Kita buka tadi Lukas itu, saya akan bacakan lagi, saudara. Katakan di situ. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini, amin. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, tugas saudara, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan mereka senantiasa berada di bait Allah memuliakan Allah. Ini yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, supaya sukacita senantiasa ada. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, saudara jangan pernah kendor untuk melayani Tuhan. Amen. Yang sudah pernah berdiri di mimbar ini naik, ya naik lagi ke sini, saudara. Ini sudah saatnya, ya. Kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur, kalau kita dikasih tahu, dengar aja. Walaupun itu kadang menyakitkan, saudara. Inilah waktunya, saudara. Ya, inilah waktunya kita bangkit untuk melayani Tuhan. Apalagi yang kita banggakan, apalagi yang kita sombongkan sekarang ini? Gak ada. Ya. Gak ada, saudara. Orang yang miliarder aja udah bingung, saudara. Tapi kita pada pagi hari ini dikuatkan oleh ini. Ada senantiasa menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah, ada sukacita, ada amin. Ketika kita senantiasa di bait Allah, di bait Allah itu ada pujian penyembahan, ada baca firman Tuhan, bahkan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan ada video, nanti 2 kali diputar ya Kak. Jadi maksudnya ini sesuatu membuat kita menyadarkan kita kembali. Ayo, nggak ada lagi artinya apapun dunia ini, kita bangkit untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Biarlah melalui pujian ini, saudara, dari hambanya Victor Huta Barat, ya, kita dengarkan pujian ini. Saya yakin pujian ini akan mengingatkan kita untuk kembali lagi melayani Tuhan lebih setia lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ada tuh. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saudara, apa guna harta dunia? Ya. Tanpa kita mengenal kebenaran. Biarlah di event
kenaikan Tuhan Yesus ini. Mungkin sekian lama kita sudah jarang menyembah Tuhan, bahkan kita mulai kendor, bahkan kita mulai mempersalahkan Tuhan, kita kecewa dengan segala situasi. Saat ini kembalilah menyembah Dia, kembali memuji Dia, baca firman Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, dalam saat teduh, dalam pembacaan firman Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan saat ini kecuali kita mengenal Tuhan. Amen. Ya, saya buka, kita buka 1-2 ayat lagi dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Yeremia 9, 23, 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya itu yang membuat kita akan bertahan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Saat ini mungkin kami masih susah untuk mengerti, tapi pekerjaan Roh Kudus-Mu yang boleh mengerjakan itu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Jangan satu orang pun yang Kau lewatkan Tuhan, semua Kau lawat pada pagi hari ini dengan kebenaran firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun kami untuk masuk dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diberkati, amin. Kita dihiburkan. Amin. Ya. Bersyukur kita, kontraktor-kontraktor aman. Tuhan sudah siapkan tempat di sorga ya. Haleluya. Ya, nanti persembahan seperti biasa ada di depan pintu gerbang. Dan hari Minggu tetap ada ibadah di tempat ini jam 7:30 ya, bukan jam 9, jam 7:30 karena hanya 1 jam kita beribadah. Jadi kalau terlambat pasti kita sudah mau selesai. Ya. Pembacaan firman Tuhan saya bersyukur luar biasa, lebih seru yang pembacaan sekarang sebenarnya. Jadi kalau yang pengen ikut silakan ikut, karena yang satu pasal ini sudah dari kota-kota. Ya dari kota-kota, mungkin ada keluarga yang mau ikut silakan. Dari Jogja sudah ikut, dari Serang sudah ikut, dari Setu, puji Tuhan, dari Setu juga hadir pada hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya hari ini adalah hari kemenangan kita bersama dan kita boleh mengalami Tuhan. Bermegahlah karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Jangan pernah ganggu destiny kita dengan kemenangan. Yesus lebih besar dari
bersyukur kepadamu, di mana kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sampai dengan saat ini bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, Engkau Tuhan yang berkarya beracara, hadir dan memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih, dan kami semua bersama dengan semua umat-Mu yang ada di pelosok dunia ini, yang akan bahkan yang sedang memuji, menyembah, beribadah kepadamu. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Secara khusus jemaat-Mu, jemaat Philadelphia, berdoa supaya Tuhan senantiasa berkati, baik yang hadir di tempat ini untuk kami bersama-sama, maupun kami yang bersama-sama di ibadah online yang ada di rumah masing-masing, bahkan di tempat di mana mereka berada. Doa kami supaya kami boleh tetap satu di dalam satu kesatuan roh untuk menikmati Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami. Bahkan kami bersama dengan semua umat-Mu di gereja Gerakan Pentakosta di seluruh pelosok, bahkan di belahan dunia. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini juga saudara-saudara kami yang telah menang atas 1 bulan mereka berpuasa, umat-Mu yang selamat, kami doakan supaya kebahagiaan mereka senantiasa boleh mereka nikmati di dalam kemenangan setelah 1 bulan mereka berpuasa. Doa kami supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih yang besar itu yang senantiasa ada melingkupi kami, itulah yang membuat kami bersuka cita hari lepas hari. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa yang baik, doa kami supaya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Philadelphia diberkati oleh Tuhan, dan gereja Gerakan Pentakosta di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang ada di beberapa negara yang lain diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bulan Agustus akan melaksanakan sidang raya. Kami berdoa supaya semua boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk semua panitia pelaksana. Kami berdoa untuk semua dewan pembina, dan kami berdoa untuk semua dewan pimpinan pusat, supaya semua ada di dalam tuntunan Tuhan, ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya beracara lewat semua yang akan mengambil bagian, bahkan khususnya yang akan mencalonkan diri menjadi ketua umum. Kami doakan supaya semua datang daripada Tuhan, dan kami merindukan supaya gereja Gerakan Pentakosta ke depan ini ada di dalam damai Kristus, senantiasa ada di dalam kerukunan, dan Tuhan memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Ibadah kami kami boleh laksanakan, kami sudah boleh memuji, kami sudah boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu dari hamba-Mu yang Kau tetapkan hari ini menjadi saluran berkat bagi kami. Kami bersyukur, doa kami supaya Tuhan pakai senantiasa hamba-Mu di dalam hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh senantiasa menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mendengarkan firman yang disampaikan, bahkan semua yang sudah boleh bersama-sama pada saat ini, bahkan juga semua yang sudah boleh mengambil bagian di ibadah ini, tidak tepat tanpa terkecuali yang berdoa, dan bahkan Engkau-lah Allah yang menetapkan berkat bagi kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya tentunya kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya bagi kami semua yang sudah hadir di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan, dan semua yang sudah ikut di ibadah online di Facebook atau di online YouTube, Tuhan juga live streaming, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang sudah datang, bahkan Engkau juga yang sudah mati, bangkit, tetapi hari ini 2000 tahun yang lalu Engkau juga kembali naik ke tempat-Mu yang sempurna, yaitu di surga. Dan saat ini akan akhiri ibadah kami. Tentunya kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saatnya datang kedua kali, yang datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita katakan amin.